Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pertemuan ke-9 setelah UTS. Pertemuan setelah UTS ini akan lebih banyak reaksi gitu. Jadi dari awal sampai akhir kita akan belajar tentang reaksi. Tetapi reaksi yang diberikan sama ibu itu adalah hanya secara umumnya aja. Kalau untuk teknik kimia tidak secara mendalam ya gitu. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini kita akan belajar tentang alkil halida. Jadi alkil halida itu meliputi substitusi dan eliminasi gitu ya. Nah, ini sebelum ke substitusi dan eliminasi, di sini ada kelas. Jadi kelas halida ini ada beberapa dibagi, ada yang disebut dengan alkil halida, di mana alkil halida ini yaitu ikatannya sp3. sp3 ini adalah ikatan rangkap tunggal artinya. Kalau vinil halida ini adalah sp2. sp2 ini adalah ikatan rangkap 2. Jadi contohnya adalah vinil halida. Aryl halida ini adalah sp2, yaitu benzen ya. Jadi ada ikatan benzennya. Ini yang disebut dengan aryl halida. Nah, bagaimana ini polaritas dan reaktivitasnya di sini adalah halogen ini memiliki elektron negatif ya, yang lebih besar dengan C. Jadi ini adalah Cl-nya ini lebih elektronegatif. Ya, jadi ini karbon halogen ini adalah ikatannya polar ya. Dan ini akan terikat oleh nukleofil. Nah, ini adalah untuk tata nama secara IUPAC-nya, bahwa untuk alkali halida ini sama dengan alkana, bedanya itu ada gugus akil. Gugus akil itu terdiri dari FClBrI. Contoh di sini adalah 2-klorobutana. Nah, ini ada contoh lagi. Di sini ada rantai terpanjangnya adalah 7. Kemudian di sini ada 1, 2 ya, ini gugus alkilnya. Jadi di sini 4, 2 fluoroetilheptana. Contohnya di sini adalah 6 bromo 2 metil nonana. Nah, ini adalah cis 1 bromo 3 fluorosikloheksana. Bagaimana secara umum tata namanya? Ini untuk alkil-alkilnya ada disebut dengan isobutil bromida. Jadi iso itu BR-nya mengikat 1 CH. Kalau second butil artinya ada 2, BR-nya mengikat 2 C. Terbutil berarti C-nya mengikat, BR-nya ini mengikat C1, C-nya 1 dan C-nya ke 1 lagi di sini. Dinamakan dengan terbutil bromida. Nah, ini ada contoh lagi, ada CH2X itu adalah metil halida, CHX3 halofom, dan CX4 adalah karbon tetrahalida. Ya. CH3Cl itu klorofom. Nah, alkil halida ini ada klasifikasinya sendiri. Di sini ada metil halida. Jadi ini terikat oleh kelompok metil. Ada disebut dengan primer alkil halida, di mana karbonnya itu berikatan yang terikat oleh satu atom karbon yang lain. Kalau sekunder alkil halida ini karbon halogennya itu berikatan dengan 2 atom yang lainnya. Kalau tersier artinya karbonnya itu terikat oleh 3 atom karbon yang lain. Seperti itu. Kita lihat contoh di sini. Nah, ini disebut primer alkil halida karena di sini ada 1 C yang mengikatnya, dan ini adalah secondary alkil halida. Jadi ada
dua C yang mengikat BR-nya di sini. Dan ini yang disebut dengan tersier alkil halida. Ini untuk klasifikasi alkil halida sendiri. Ada primer, sekunder, dan tersier. Jenisnya apa aja? Di sini ada yang disebut dengan geminal dihalida. Artinya di sini adalah ada dua atom halogen yang berikatan dengan beberapa atom. Di sini ada BR ini disebut dengan geminal dihalida. Posisinya seperti ini. Kalau misalnya pisinil dihalida, berarti BR-nya ada satu di ujung kanan dan satu di ujung kiri. Ini yang disebut dengan pisinil dihalida. Nah, ini untuk alkil halida ini pada dasarnya ini masuk ke senyawa organohalogen, yaitu yang digunakan oleh masyarakat umum, digunakan untuk anestetik, kemudian untuk pupuk, ya, kemudian untuk preon itu sebagai pendingin lemari es, ya, yang digunakan. Nah, ini juga pestisida, ya, ini adalah aplikasi alkil halida dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk momen dipol alkil halida, kita bisa dilihat di sini bahwa kalau dilihat dari elektronegatif bahwa F lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Br, lebih besar daripada I. Bagaimana di sini rantai ikatannya, di sini size-nya bagaimana? Yaitu Cf lebih kecil daripada C, Cl lebih kecil dari C, Br lebih kecil dari Ci. Dan ikatan dipolnya ini CCl lebih besar daripada CF, lebih besar dari CBr, lebih besar daripada CI, gitu ya. Nah, ini untuk momen dipol. Nah, ini baru masuk ke substitusi reaksinya. Sebelum menjelaskan tentang substitusi nukleofili 1 dan nukleofili kedua, ini Ibu akan jelaskan dulu basicnya substitusi reaksi. Pada dasarnya sudah ya, sebelum UTS juga sudah dipelajari bahwa substitusi reaksi ini adalah di mana suatu reaksi akan digantikan oleh satu reaksi yang lain. Maksudnya kalau di sini kalau berbicara tentang substitusi nukleofil berarti ada yang menggantikan sama nukleofilnya gitu ya. Jadi ada suatu pergantian. Misalnya di sini contoh ini rumus umumnya CHCX plus nukleofil ini akan menghasilkan X-nya ini sebagai gugus yang pergi, ini nukleofilnya ini akan masuk ke sini dan ini akan produknya dan ini adalah leaving groupnya atau gugus yang pergi. Ini adalah konsep dasar atau konsep umumnya substitusi reaksi di sini ya. Kita sebut dengan reaksi substitusi. Jadi menggantikan satu atom dengan atom yang lain. Kalau di sini hubungannya dengan nukleofil. Nah, sebelum ke SN1, apa itu nukleofil? Ini adalah suatu reagen yang senang. Jadi atau yang mencari suatu pusat positif di dalam molekul organik. Jadi di sini pada suatu alkil halida pusatnya itu adalah positif. Jadi ini adalah berikatan dengan halogen. Halogennya itu apa aja? F, Cl, Br, I. Nah, ini yang disebut dengan C plusnya ini X-nya adalah sebagai alkil halidanya ya di sini. Pasti punya pasangan elektron bebas, bisa merupakan ion negatif, bisa merupakan molekul netral, contohnya air. Nah, ini untuk nukleofil. Jadi nukleofil itu cirinya reagen yang senang atau mencari pusat positif. Leaving group itu gugus yang disubstitusi oleh nukleofil. Jadi atau gugus yang pergi gitu ya. Ini leaving group. Nah, ini persamaan umumnya nukleofil ditambahkan alkil halida akan menghasilkan produk ditambah dengan ion halida. Contoh di sini nukleofilnya adalah OH, gugus OH ditambah alkil halida, produknya akan menghasilkan alkohol dan X-nya ini adalah sebagai leaving group menghasilkan ion halogen. Nah, ini untuk substitusi nukleofil ini dibagi menjadi dua mekanismenya, ada SN1 dan SN2. Ya, ini rumusnya. Rx plus Y min menghasilkan Ry plus X min di sini ya. Nah, ini udah ada keterangannya.
Nah, ini gugus living group ini ada beberapa kelompok, jadi ada living group yang baik dan living group yang kurang baik atau reaktif, kurang lebih reaktif atau kurang reaktif. Misalnya RI lebih besar dari RBR, lebih besar dari LCR, atau lebih besar dari RF ya. Jadi ini adalah kelompok dari living group gitu ya di sini. Nah, ini akan masuk ke sini ke mekanisme SN2 ya. Jadi di sini ada substitusi nukleofil 2. Jadi untuk SN2 ini adalah ada OH-nya sebagai nukleofil, elektrofilnya sebagai substrat. Nah, ini sifatnya itu bimolekuler. Disebut bimolekuler karena reaksinya serentak ya di sini. Reaksinya serentak. Nah, ini OH ini sebagai nukleofil akan menyerang C ya. I-nya ini akan sebagai living group. Nah, kemudian di sini mengalami transisi state. Ya, jadi mengalami transisi dulu sehingga akan menghasilkan produk-produknya apa di sini? CH3, metanol plus imin. Iminnya ini sebagai living group atau gugus yang pergi. Jadi untuk SN2 ini reaksinya secara serentak dan di sini diserang melalui belakang. Disebut diserang melalui belakang karena OH-nya ini dari belakang penyerangannya ya. Jadi ini hanya satu mekanisme yang terjadi. Yang pertama OH menyerang C, di sini CH3I, I-nya sebagai living group, kemudian mengalami transisi, kemudian di sini menghasilkan produk metanol plus imin. Nah, ini yang disebut dengan bimolekuler substitusi, di mana hanya satu jalur reaksinya itu hanya satu jalur gitu. Jadi serentak satu mekanisme, tidak ada mekanisme-mekanisme yang lain. Ini untuk SN2. Nah, ini juga sama, hanya ini yang membedakan alkil halidanya ya. Ini adalah BR alkil halidannya, ini yang sebagai living groupnya mengalami transisi kemudian menghasilkan alkohol itu yaitu metanol plus BR min gitu ya. Jadi di sini dalam SN2 antara bromometana dengan ion hidroksida, oksigen dan ion hidroksida menabrak bagian belakang karbon ujung dan menggantikan ion bromida yang ini ya. Nah, ini untuk SN2 secara mekanismenya bisa dilengkapi di Pesenden 1 halaman 174. Nah, bagaimana untuk SN2 energinya? Bahwa di dalam SN2 energi yang tertinggi itu pada saat transisi ya. Di sini ada substratnya dan ini adalah produk yang dihasilkannya. Jadi energi yang tertinggi pada saat transisi. Dan reaksinya hanya satu tahapan. Nah, ini adalah nukleofil yang digunakan pada SN2. Ini bisa dilihat saja di tabel ini. Bagaimana dengan basa dan nukleofilnya? Di sini kalau untuk basa ini kalau dilihat di sini basa itu konstan. Di sini ada reaksinya reversible bolak-balik. Kalau nukleofil itu hanya satu ya, tidak bisa bolak-balik reaksinya di sini. Ya. Nah, ini untuk nukleofil juga sama yang nukleofil yang kuat di sini, ada yang lemah juga, bisa dilihat di tabel di sini. Nah, ini untuk tren nukleofilicity-nya di sini ada OH lebih besar, OH- lebih besar daripada H2O, HS- lebih besar daripada H2S. Nah, ya, ini hanya untuk membantu saja nanti kalau misalnya ada tren dari nukleofilnya ini tuh lebih besar atau lebih kecil gitu ya, bisa dilihat. Tapi ini jarang di ini ya, digunakan dalam latihan soal gitu. Polarisasi efek di sini, bahwa polarisasi efek untuk SN2 ini ada F, ini keras, jadi sp3 orbitalnya, dan ini adalah soft. Jadi soft ini orbitalnya lebih besar dibandingkan F. Ini terjadi
overlap ya, jadi tumpang tindih elektron di sini ya terjadi untuk polarisasi. Jadi efek polarisasi untuk SN2 polarisasinya. Solvent yang digunakan adalah protic solvent. Jadi kalau protic solvent itu ada gugus OH di sini dan NH. Kita lihat OH-nya di sini ada OH. Di sini ada OH ya. Untuk aprotiknya ini menggunakan asetonitril, DMF dan aseton. Ini untuk aprotik solvent. DMSO juga dimetil sulfoksida menggunakan aprotik solvent. Nah, ini untuk struktur substrat SN2 reaksi. Jadi ini ada metil halida lebih besar daripada primer halida, sekunder halida lebih besar atau sama dengan di sini tersier ya. Nah, kemudian di sini sebelum ke SN1, jadi Ibu mau garis bawahi bahwa ada faktor-faktor yang bisa diperhatikan dalam reaksi substitusi nukleofilik 2, yaitu yang pertama energi yang tertinggi itu adalah pada saat transisi, kemudian pelarut yang digunakannya adalah ada aprotik dan protik. Kalau aprotik itu ada gugus OH dan NR, dan protiknya bisa asetonitril, kemudian ada DMSO, ada DMF. Dan untuk reaksi yang terjadi pada SN2 ini sendiri adalah bimolekuler, artinya hanya satu tahapan saja ya. Jadi bimolekuler artinya diserang melalui belakang. Ya. Nukleofilnya apa yang digunakan? Yang sering digunakan adalah gugus OH. Nah ini kalau untuk SN1, reaksi substitusi nukleofilik 1, ini berbeda dengan SN2. Kalau SN1 ini unimolekuler. Disebut unimolekuler, di sini ada beberapa step reaksi ya di sini. Nah, ada resimisasi di sini dalam step reaksi. Nah, kita lihat di sini ada tahapan 1, 2, dan 3 di sini ya. Jadi yang pertama itu ada pematahan alkil halida di sini. Cl-nya yang akan putus di sini. Ini terjadi reaksinya reaksi slow ya, sehingga menghasilkan karbokation plus Cl-min. Cl-minnya di sini sebagai alkil halida. Nah, setelah terbentuk ini menghasilkan karbokation, CH3-nya, CH3, CH3, CH3. Nah, tahap keduanya, karbokation ini ditambahkan dengan OH2 atau H2O ya. H2O-nya ini radikal. Nah, ini akan menyerang suatu C plusnya ini yaitu karbokation yang akan menghasilkan ini adalah OH-nya OH yang berprotonasi. Ya, ini reaksinya adalah reaksi cepat, reversible. Jadi ini akan menghasilkan, nah jadi di sini akan menghasilkan suatu OH-nya OH berprotonasi ya. Jadi OH2+. Nah, ini reaksinya cepat. Setelah step kedua di sini, nah OH yang berprotonasi ini ditambahkan dengan H2O. H2O ini reaksinya reversible juga. Di sini dengan reaksi cepat akan menghasilkan produknya di sini adalah terbutil alkohol ya, terbutil alkohol plus di sini adalah H3O plus ya di sini H3O plus. Nah ini jadi yang ada 3 tahapan di sini dalam mekanisme SN1. Yang pertama adalah pematahan alkil halida, ini bereaksi dengan lambat akan menghasilkan karbokation plus Cl-min. Karbokation ini akan ditambahkan dengan OH2 ini ya, dengan reaksinya cepat akan menghasilkan di sini karbon yang berprotonasi. Dan karbon berprotonasi maksudnya di sini OH-nya yang berprotonasi. Jadi suatu alkohol yang berprotonasi. Nah, ini setelah ini alkohol yang berprotonasi, kemudian di sini ditambah lagi H2O sehingga akan menghasilkan produknya alkohol di sini ya.
plus H3O plus. Jadi ini reaksi substitusi nukleofilik 1 ya. Jadi berbeda dengan SN2 ya. Jadi ada 3 tahapan di sini. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dibacakan bisa dibaca di PSDN 1 halaman 182. Nah, ini untuk karbokationnya, kita dilihat dari tingkatannya bahwa yang karbokation tersier lebih besar dibanding dengan yang sekunder, lebih besar daripada yang primer, dan lebih besar lagi dibanding dengan metil. Nah, kalau untuk diagram energinya bagaimana untuk SN1. Nah, kita lihat di sini ada energi yang paling besar ini adalah pada saat transisi ya. Ada transisi, kemudian ada intermediate ya. Jadi ada beberapa tahapannya di sini. Jadi ada nanti kalau misalnya bingung pas di kok di PowerPoint nggak ada transisinya sebelah mana atau tidak ada, bisa dilihat di buku PSDN itu ada transisinya ya pada saat energi bisa dibuka di halaman 182 di sini ya pada saat mengalami transisi. Ini paling tinggi ya untuk energi pada saat transisi dan intermediate. Intermediate itu pas bagian mana? Pas saat terjadi karbokation itu intermediate namanya ya, seperti itu. Nah, tapi di sini untuk step 2-nya low activation energy, tapi di sini lebih kalau dibanding dengan ini transisi dengan intermediate, ini yang transisi mencapai puncak energi yang tertinggi gitu. Nah, ini untuk ini rasanya enggak, Ibu akan skip aja. Nah, ini adalah pelarut yang digunakan. Protik. Jadi protik itu adalah terjadi reaksi ionisasi ya, reversible. Jadi protik itu bisa OH, bisa ke OH, bisa ke OR. Jadi solvennya solven ion ini ya. Nah, ini ada reaksi perbedaan antara SN1 dan SN2. Jadi kita bisa dirangkum, di sini ada rangkumannya bahwa SN2 ini untuk nukleofilnya ini adalah metil halida lebih besar dari primer, lebih besar daripada sekunder. Untuk SN1 tersier lebih besar daripada sekunder. Nah, ini kalau untuk nukleofilnya adalah nukleofil kuat. Kalau yang untuk SN1, nukleofil yang digunakan adalah lemah. Kemudian ini pelarut yang digunakan adalah aprotik. Kemudian kalau SN1 adalah polar protik ya. Di sini untuk jalurnya ini kan K alkyl halida kali nukleofil. Kalau SN2 ini kan sebutnya dengan bimolekuler. Kalau SN1 adalah unimolekuler. Nah, ini terjadi inversion karbon chiral. Kalau ini SN1 resemisasi. Ini enggak ada rearansemen, ini ada rearansemen produk ya. Maksud rearansemen produk itu tadi ada step-stepan. By step namanya. Nah, itu untuk alkyl halida ya. Nah, ini untuk SN1 dan untuk reaksi SN2 ya. Jadi Ibu harapkan ada gambaran yang bisa diterima oleh kalian. Perbedaan SN1 itu apa, SN2 itu apa, mekanismenya seperti apa, pelarut yang digunakannya seperti apa, dan energi juga yang digunakan. Nah, untuk lebih ke aplikasinya kita akan belajar latihan soal ya. Jadi untuk alkyl halida Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.